Saudara sekalian, sebelum kita menutup perjalanan rosario dengan berkat, beberapa poin perenungan yang ingin saya sampaikan untuk bersama-sama kita bawa dalam refleksi kita. Selama 14 hari, kita berusaha dalam kebersamaan berdoa rosario 14 hari seperti self-isolation yang diminta. Kita berdoa dan mencoba untuk setia, belajar setia. Seperti kita juga diminta setia untuk tinggal di rumah. Tidak mudah, belajar setia itu tidak mudah, karena setia itu juga menunjukkan sebuah ketaatan. Dan itulah yang kita belajar dari Yesus, khususnya selama pekan suci ini. Bagaimana dia belajar taat kepada Bapaknya sampai wafat di salib untuk keselamatan kita. Selama 14 hari juga kita memberikan waktu kita lewat berdoa bersama. Kita khususkan waktu kita untuk Tuhan, dan ternyata kita bisa. Kalau kita mau dan kita berusaha, pasti kita bisa. Dan kita sudah melakukannya selama 14 hari. Dan selama doa ini juga kita membawa bukan diri kita sendiri, tetapi kita membawa seluruh dunia, seluruh saudara-saudari kita. Dan mungkin selama ini, sebelum terjadi coronavirus ini, kita mungkin tidak begitu banyak mendoakan. Dan sekarang kita membawa seluruh dunia di dalam doa kita. Inilah pengalaman selama 14 hari yang kita coba lakukan dalam self-isolation ini, tapi kita mengkhususkan waktu untuk berdoa bersama dan juga secara pribadi di rumah masing-masing. Lalu yang kedua, tentu saja doa ini tidak selesai dengan 14 hari. Berdoa itu tak kunjung putus, seperti dalam sebuah buku yang ditulis oleh Kisah Sang Peziarah. Di situ dia menceritakan pengalamannya, doa tak kunjung putus. Maka tentu saja doa kita tidak hanya sampai di sini. Kita perlu teruskan dan tidak terbatas. Bukan hanya rosario tentu saja, tetapi doa dalam arti relasi personal dengan Tuhan. Itu berarti kita melanjutkan apa? Hidup rohani dan hidup doa, memberi waktu khusus bagi Tuhan. Dan ternyata kita bisa. Maka semoga ini menjadi bagian kehidupan kita yang esensial. Dan inilah kekuatan hidup kita. Yang sering saya katakan, jaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, saudara sekalian, bukan hanya karena ada pandemi kita berdoa. Mungkin sekarang doa kita lebih bersungguh-sungguh seperti Yesus waktu di Taman Getsemani. Dia berdoa lebih bersungguh-sungguh sampai berpeluh tetesan peluhnya seperti tetesan darah. Itulah yang juga kita lakukan, doa lebih bersungguh-sungguh, bukan sambilan, tetapi memang kita khususkan waktu kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita sudah masuk pekan suci, dan sekarang kita masuk hari Selasa dalam pekan suci. Dan besok Rabu dan selanjutnya kita akan masuk pada Hari Suci, Triduo, puncak misteri iman kita, misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Maka kita ingin masuk lebih serius. Kita diberi waktu banyak untuk secara pribadi merenungkan dan masuk ke dalam misteri Allah yang mencintai kita. Kita tidak repot lagi dengan latihan kor, latihan untuk tugas-tugas. Semuanya itu sekarang ditinggalkan. Paling ya beberapa orang sibuk untuk mengurus untuk pertemuan ini, hangout meeting ini. Tetapi masing-masing pribadi sekarang dilepaskan dari semua kesibukan itu. Dan inilah menjadi bagian kita yang paling penting,
mempersiapkan diri kita masing-masing. Mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, 3 hari suci, kita masuk pada perjamuan Kristus yang wafat dan berjaga sampai kebangkitannya yang kita rayakan pada malam Paskah dan pada hari raya Paskah. Maka cobalah pada hari-hari ini kita mencoba untuk mengurangi hal-hal yang tidak penting. Seperti dalam WhatsApp kita ada banyak hal yang kita masukkan. Entah itu video, lelucon, dan segala macam, maksudnya untuk membuat sedikit tenang. Tetapi lebihlah berfokus pada misteri Tuhan yang menyelamatkan. Kita ingin sungguh masuk bukan karena penderitaan saja, tapi pengorbanannya. Bersama dengan seluruh dunia yang juga sedang berkorban, sedang menderita. Nah, saudara sekalian, semoga ini menjadi bagi kita bahan untuk kita lanjutkan dalam permenungan kita, terutama dalam mengakhiri perjalanan panjang masa puasa Prapaskah. Dan ternyata ini masih kita teruskan dalam suasana kebangkitan. Sukacita tetap harus ada di tengah-tengah gejolak dan peristiwa sekarang. Tapi kita perlu melihat yang lebih khusus lagi bersama Tuhan. Saya ingin menawarkan nanti pada hari Jumat Agung, malam hari, mungkin seperti jam 7:30, kita akan mengadakan yang namanya ibadat 7 sabda terakhir Yesus disalib. Nanti kita lihat selanjutnya bagaimana ini akan dilaksanakan dan akan diinformasikan kepada saudara sekalian. Terima kasih untuk semua yang telah memungkinkan kebersamaan kita ini. Dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Semua yang kita doakan, khususnya mereka yang bergolak dalam masa pandemik ini, yang meninggal, yang sedang sakit, yang merawat, yang berjuang, dan juga semua orang lain yang juga menderita, yang tidak hanya karena virus ini. Semoga belas kasih Tuhan turun atas kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa secara melimpah mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan terima kasih semua.